Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita nglajengaken pembahasan mandat faidah saking kitab tauhid. Pembahasan ingkang kaitanipun pripun caranipun kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melebat bab ma jaa fir riya. Pembahasan yang berkaitan dengan riya. Riya sum'ah niku manipun sami secara umum yaitu melakukan amaliyah perbuatan dalam rangka untuk mencari pujian manusia. Kalau riya itu berkaitan dengan hal-hal yang dipandang ro'a, berkaitan dengan hal-hal yang dipandang mata, dibuat terkagum-kagum memuji dirinya, yang dicari adalah pujian orang. Atau juga sum'ah itu bisa bentuknya menceritakan sehingga memperdengarkan amal-amal yang sesungguhnya tersembunyi, mboten wonten tiyang ingkang ngertos, tapi dia warta beritakan, dia sampaikan, dia umumkan. Alhamdulillah, mau bengi aku sholat nganti berbesmili kotos-kotos. Sesuatu yang tadinya orang nggak tahu, hanya antara dia dengan Allah Ta'ala, dia ceritakan. Sekalian menceritakan itu terkadang memang tipis antara tahadduts bi nikmatillah, yaitu menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan menceritakan tujuanipun cari pujian. Itu semuanya kembalinya kepada niat dan kondisi hati kita. Dan penyakit niki, Bapak sekalian, itu penyakitnya orang soleh, penyakitnya orang-orang soleh, orang-orang yang mereka rajin beribadah, rajin beramal. Sanes penyakitnya preman. Apa yang mau diriakin, dibanggakan atau sum'ahkan. Bukan penyakitnya orang suka mendem, judi, mabuk, beringasan, begal. Tapi ini penyakitnya ahli ibadah, penyakitnya ahli sedekah, ahli salat, ahli puasa, ahli ceramah, ahli dakwah. Itu penyakit yang menimpa orang soleh. Yang penting setan itu amalnya orang gugur.
Wis ora apa-apa, salat ora apa-apa, poso ora apa-apa, sedekah sing akeh triliunan ya ora apa-apa, sing penting engko bar amal ludes. Ini yang mesti kita waspadai, yaitu pasca beramal itu kedah onten perawatan. Jadi amal itu harus kita selalu teliti saat dari ngamal, ketika ngamal, setelah kita ngamal. Sebelum beramal, kita yang pertama neliti amal ini bener enggak, amal ini ada tuntunannya enggak, nyocoki kali syariatipun Allah napa mboten. Sebab nek amal niku mboten nyocoki tuntunan niku mungkin namung badhe muspro. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan padahal amalan itu enggak ada dalam tuntunan agama kami, maka tertolak. Maka dalam urusan agama niku jangan seneng kreatif. Jangan senang kreatif. Karena agama sudah sempurna, agama itu tinggal memahami dan kemudian mengeksekusi, melaksanakan apa yang dibimbingkan di dalam agama itu. Ritual-ritual agama itu asalnya haram, tidak boleh kita melakukan apapun kecuali onten dalil, kecuali ada contoh. Kita ini asalnya nyuwun ngapunten mboten perlu salat subuh, mboten perlu salat zuhur, mboten perlu salat asar, maghrib, isya. Lah kok kita nglampahi mergi wonten dalil, karena ada dalilnya, ada perintahnya dan ada contohnya. Kita ini asalnya enggak poso di bulan Ramadan, kita ini asalnya enggak zikir-zikir macam-macam, bar salat zikir, kemudian ndonga macam-macam, doa mau kegiatan apapun ada doanya. Kenapa kita lakukan? Ya karena itu diperintahkan dan dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga asalnya pelaksanaan ritual-ritual agama itu semuanya ini tercegah, tidak boleh kita lakukan kecuali ada dalil dan contohnya. Maka kalau dalam urusan agama, Bapak sekalian yang ngapunten, nek onten tiyang merintahkan ngamal nopo, itu yang ditanyakan onten dalile mboten, onten perintah mboten, ada contohnya enggak. Dan tidak boleh hanya modalkan niat. Surapopo niatnya apik kok. Nah, niatnya apik niku kan menurut tiang iniku dereng tentu apik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Turno nyun ngapunten, modal niat tok niku mboten cukup, mboten cekap. Modal niat tok niku mboten cekap. Dan itu sungguhnya urusan dunia akhirat sami. Panjenengan nyun ngapunten niati bangun sekolah ben wong desa niki kabeh sekolah pinter-pinter diajari dadi berpendidikan. Ning nyun ngapunten carane golek duit nggih bangun sekolah niku terus ngerampok. Niate sae, ngerampok niate sae. Tapi ngerampok niku nggih bakal dipentungi kali tiyang, diseret teng kepolisian. Karena mboten pener, namung sekedar modal niat. Agami nggih ngaten. Tidak mboten cekap sekedar ngagem niat, sekedar niat tok mboten cukup. Zaman Kanjeng Nabi kathah kasus ingkang ngoten niku dan Nabi kemudian ini luruskan, benarkan. Nomor kalih mukhasabun sadèrèng amal niku, amal niki tadi yang pertama cocok enggak dengan ajaran Nabi. Yang kedua, niatnya untuk melakukan amal udah cocok niki yang membangkitkan, yang memotivasi amal niku karena Allah atau karena selain Allah. Niku sadèrèng ngamal dipun teliti kalih perkawis niku. Cocok mboten kalih tuntunan syariat. Nomor kali yang membangkitkan saya kerentak beramal itu apa? Ketika kita sedang beramal, Bapak sekalian,
waktu kita beramal itu nggih kedah kita kawal terus. Kadang-kadang nyuwun ngapunten, sebelum kita beramal itu niatnya lurus-lurus. Pas ketika kita beramal kadang-kadang niku saged mbelok, saged melenceng. Salat subuh, ajeng salat subuh teng Masjid Al-Falah Jungkang, asalipun niate ikhlas. Bareng tekan masjid ono bos, anten bos besar, bosku perusahaan, terus pun benten saged ngliyor. Niate lajeng kemudian berubah, tak PPE. Pak PPE tak kencang-kencangne poles-polese wong dideleng karo bosku. Niku pas pelaksanaan jadi bisa berbeda. Niku kedah dipun kawal niat-niat ingkang ngoten niku. Sak sampunipun beramal, pasca beramal itu juga kedah dipun rawat malih. Ampun ngantos bangunan amalipun ambruk karena dia melaksanakan amal pembatal, melakukan pembatal amal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahnya, sedekah kalian. Sedekah ini pun, tapi kemudian bisa dibatalkan dengan kemudian dia melakukan amal-amal pasca beramal. Itu cerita-cerita nih, golek lem-leman ben simpati orang. Ini saged ngruntuhaken amal. Pas lihat riya niku kejahatan. Ya kejahatan dumateng Allah, kejahatan kepada diri kita sendiri, kejahatan ya kepada orang lain. Kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena dia beramalnya itu harusnya dipersembahkan kepada Allah, dipersembahkan kepada orang lain, sehingga mendolimi Allah Subhanahu wa taala, zalim. Haknya Allah kemudian ditunikan untuk orang lain, zalim. Maka disebut inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Termasuk syirkun asghar, syirik yang kecil itu juga termasuk kezaliman walaupun zalimnya tingkatnya pun benten kali syirkun akbar, syirik yang besar. Kejahatan kepada diri kita sendiri. Orang yang melakukan perbuatan syirik, riya sekalian, itu dampaknya itu di dunia dan dampaknya itu sampai di akhirat. Di dunia, orang yang beramal karena riya itu siksaan, tersiksa, nyiksa awak. Pripun nyiksa awak ini sebelum dia beramal, dia tampil gimana ya caranya semua orang itu bisa senang dengan yang saya tampilkan. Ini juga kembali ke niat. Ada orang yang mereka berpikir keras bagaimana orang itu gampang, mudah, senang menerima ini apa yang dia sampaikan, atau kalau imam ya bacaan yang bagus, nyenengkan jamaah, itu niatnya nggih saged leres saged mboten. Saged leres itu kalau dia ingin memberikan bacaan yang bagus untuk jamaah, biar senang, bisa menikmati, biar khusyuk. Ini bagus. Tapi kalau dia bagus-baguskan bacaannya itu, dia bagus-baguskan tampilannya, kalau ceramah dalam rangka orang itu memuji apa yang dia lakukan, ini pun benten malih, ini namanya pun riya, sehingga tipis. Kita boleh untuk merancang ceramah bagaimana orang itu bisa terkagum-kagum dan gampang menerima pelajaran kita, dia gampang menerima, mudah diterima. Tujuannya supaya mereka betul-betul gampang paham sehingga mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus.
Tapi ada orang yang mereka itu memang dirancang bagaimana menakjubkan tampilannya dalam rangka untuk supaya orang memuji dirinya. Ini riya. Masih lihat? Dan orang seperti ini tersiksa. Kemudian nanti ketika sudah beramal, niku terus memantau ono wong ngelem ra ya. Kalau nggak ada yang ngelem ya sesek dodonya itu. Wis diriwangi all out. Ngentekke sembarang kalir sudah diperes semuanya, ibaratnya orang ono wong ngelem. Ada yang ngelem tapi yang sak ibrit. Sak cerit lah. Ra nyucuk katanya. Mboten nyucuk katanya. Sehingga akhirnya tersiksa terus. Tapi kalau ikhlas, los. Yang penting Allah ridho, nggak urusan dengan komentar manusia. Ten medsos nggih ngoten sami. Saiki zaman medsos. Dideleng sing ngelek pira ya. Didilang-deleng terus sing ngelek pira ya. Nek wonten mboten enten sing ngelek raine terus merawut madul-madul. Mboten karuan, dia nggak bahagia. Tapi kalau ikhlas sudah beramal karena Allah dari awal bismillah los dah. Mau ada yang komentar nggak ada komentar nggak ada urusan. Yang penting dia akan berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mikir amal yangnya lagi. Masih lihat, sehingga di dunia orang yang riya ini dia sesek, dodonya sering sesek. Dia susah untuk mendapatkan kebahagiaan dengan amal. Maka ciri mukmin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuh wa asa'athu sayyi'atuh fahuwa mukmin. Barang siapa yang dia setelah melakukan perbuatan baik itu senang, barang siapa yang dia dibuat senang dengan kebaikan yang dia lakukan, dan barang siapa yang dia dibuat sedih dengan kemaksiatan yang dia lakukan, keburukan yang dia lakukan, maka dia mukmin. Cirinya mukmin ngoten niku. Kalau dia berbuat baik, dia dadanya senang, longgar, lapang. Tapi kalau berbuat jelek, menyelisih syariat, mbah itu kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, itu dodonya kemudian sesek, sumpek, enggak seneng. Ini tanda sinyal imanipun iku urip. Imanipun urip. Sama dengan orang yang mereka ini hatinya merasa punya hubungan, punya maunya belajar agama. Dari belajar agama sampai menguasai, sampai kemudian dia bisa menyampaikan ke orang, berdakwah semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu kalau seandainya nyun ngapunten panjenengan dados guru agama sa RT kemudian beriman semuanya dan mereka melaksanakan amal apa yang panjenengan ajarkan, ganjaranipun piantun sa RT niku kuwabeh mili teng panjenengan menawi ikhlas. Nah pemalih menawi ngajaripun sak kelurahan, sak kecamatan, sak kabupaten, sak Indonesia, sak dunia. Makanya pahalanya setiap muslim itu mengalir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Kanjeng Nabi guru pertama yang mengajarkan Islam agama ini kepada kita manusia. Demikian pula orang yang mereka dermawan. Orang yang dermawan, orang yang berinfak itu seandainya hanya satu kurma, itu saged dikembangkan oleh Allah dados sak gunung. Kurma setunggal supados dados sak gunung ditumpuk pinten niku? Ya mboten ngerti. Ditetel kurma berapa butir kurma, yang jelas suatu sedekahnya itu dikembang-kembangkan oleh Allah sampai menjadi besar. Itu menawi ikhlas. Ning Kanjeng Nabi ngendikaken bahwasanya
neraka ini justru dinyalakan pertama kali itu, sa'ar dinyalakan pertama kali itu untuk 3 kelompok tadi, mujahid, ustadz, kemudian orang yang dermawan. Kenapa? Dia melakukannya hanya untuk cari lem-leman, cari pujian manusia yang berjihad, biar dikatakan itu jariun, sang pahlawan pemberani, ditulis dengan tinta emas, pahlawan besar, pemberani yang belajar agama sampai menguasai, sampai mengajar, biar dikatakan qari, alim, penghafal Quran, kemudian alim mengajarkan agama, yang dermawan agar dikatakan jawad, sang dermawan, dan itu semuanya sudah mereka dapatkan pujian dari manusia. Bapak sekalian, ini yang. Tapi kalau orang yang dihalang-halangi ini tetap beramal sehingga gagal untuk menghalangi orang beramal, setan juga nggak putus asa, ngamalo, sak gelemu, sak kanyangi. Tapi dibuat bagaimana pasca beramal itu atau amalnya itu ludes. Dengan cara diantaranya bagaimana dia memotivasi untuk riya, cari lem-leman, cari pujian. Sehingga betul-betul seorang mukmin yang ingin menyelamatkan amalnya niku, mengikhlaskan amalnya niku berat, boten gampil. Ikhlas itu sangat dahsyat dampaknya, tapi azizun sangat berat upayanya. Napa malih kita ingkang kerucuk-kerucuk ngenten niki, ulama yang ibaratnya ilmunya sundul langit, terus latihan beramalnya dari kecil itu sudah ibaratnya petinju ya kelas dogdeng. Mereka katakan tidak ada yang lebih berat bagi jiwaku ini seperti yaitu belajar untuk mengikhlaskan amal, membersihkan riya. Itu terus dan tidak pernah berhenti sampai mati. Sebab penyakit ini mengancam selama orang masih hidup itu terancam untuk terkena penyakit riya. Sehingga kita tidak boleh berhenti waspada supaya selamat dari penyakit ini. Bapak sekalian, dan juga ngapain kita riya kepada orang? Lah orang yang kita riya juga bingung yo. Mereka ini juga ibaratnya bondo ya melarat ya butuh bondo, butuh juga orang lain itu. Ngapain kamu riya kepada ini orang yang dia sendiri juga sangat butuh. Sehingga itu hanya tipuan-tipuan manusia, kenikmatan tipuan. Sehingga semua kenikmatan yang menyelisih syariat itu niku kenikmatan sesaat dan palsu. Palsu, fata morgana. Orang bayangkan kalau mendapatkan pujian manusia itu ndahlik senengi. Tapi lihat artis-artis juga yang dipuji manusia, fannya sampai jutaan itu tahu-tahu bunuh diri. Ngapain? Kenapa sih? Wong sengelem sak ambrus sak dunya syarat-arat. Ya, jiwanya kering. Jiwanya gersang. Kenikmatannya hanya sesaat dan dia di balik itu penderitaan. Semua maksiat yang memberikan kenikmatan, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Nikmat, tiang mendem nikmat boten. Nikmat, mergo nikmat niku terus mendem. Dan dia kalau nggak mendem niku kebayang-bayang nikmatnya mendem. Dan sesungguhnya tahu penderitaan mendem, tapi kan udah kalah dengan nafsu nikmatnya itu, sehingga untuk mengobati kehausan untuk mendem ya kedah mendem li. Orang mendem ya nikmat, tapi nikmat sesaat. Dan penderitaannya jauh lebih panjang. Orang berzina ya nikmat sesaat, penderitaannya lebih panjang lagi. Semua kenikmatan yang diraih dengan menyelisih syariat itu hanya memberikan kenikmatan saat, termasuk riya ya nikmat, tapi sesaat.
penderitaannya panjang. Tapi kalau ikhlas itu memberikan kenikmatan dan kebahagiaan, kelezatan dan kebahagiaan. Orang yang mereka beribadah dengan ikhlas itu dia bisa merasakan lezatnya amal ibadah dan mewariskan kebahagiaan. Dadanya tenang, longgar, bahagia dengan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan diwariskan oleh ketaatan yang dilakukannya itu. Sekalian, ini sekilas berkaitan dengan riya. Monggo kita tingali saniki dalil-dalil yang beliau bawakan berkaitan dengan pembahasan riya. Monggo diwaos. Allah mengatakan qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun, saya ini manusia biasa, mislukum seperti kalian. Kanjeng Nabi seperti merasakan sisi manusiawinya seperti kita semuanya. Nggih capek, nggih letih, nggih lapar, ya haus, kemudian ya kadang marah, kadang ridho. Pokoknya semua yang ada di dalam sifat-sifat manusia itu ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan memang Allah mengutus utusan itu dari jenis manusia. Walladzi ba'atsa rasulan, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul. Atau ini qad ja'akum rasulun min anfusikum, yang rasul itu dari kalangan kalian, dari kalangan kalian sendiri, dari kalangan manusia, supaya apa yang dirasakan oleh apa yang ada pada manusia, itu semuanya ada pada Rasul, sehingga orang biar tidak punya alasan Rasul ya malaikat awake dhewe kan menungso, ora wajar nek Rasul iso ngono awake dhewe ra iso. Itu akan ada alasan. Tapi kalau Rasulnya itu adalah manusia seperti kita, ya nggak ada alasan lagi untuk kita mengelak apa yang diajarkan Nabi untuk diamalkan. Yang kedua, dari kalangan kalian itu termasuk di antara Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa ini manusia yang didatanginya. Sehingga Nabi dari kalangan orang Arab yang bahasanya bisa difahami, karena penjelasan agama itu ingkang paling penting sepindah itu kedah mudeng faham. Lah kalau datang Rasul dengan bahasa yang tidak difahami kaumnya, yang namung domblong tok mboten dong. Yang pertama paling penting orang mengajarkan kepada orang itu bagaimana dia faham. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul itu di kalangan bangsa Arab, setarnya itu dari bangsa Arab, maka Allah utus juga orang yang dari kalangan mereka sendiri yang bisa menjelaskan dengan bahasa Arab, sehingga setiap ungkapannya itu difahami dengan sangat jelas. Saya adalah manusia biasa, yang artinya beliau menepis jangan sampai ada orang yang punya keyakinan Nabi itu punya sifat-sifat ketuhanan, tahu yang gaib, bisa melakukan apa saja. Sehingga Nabi itu betul-betul manusia, hamba yang punya kewajiban juga menghamba kepada Allah Ta'ala.
Sehingga tidak boleh kita bersifat hulu kepada Nabi, berlebihan kepada Nabi. Sebagaimana orang sekarang banyak yang mereka bersikap hulu kepada Nabi, diungkapkan dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk keyakinan berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuha ilayya, yang membedakan kita dengan Rasulullah SAW itu beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi itu diwahyukan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita, sehingga Nabi betul-betul berbicara menyampaikan agama itu semata-mata adalah wahyu dari Allah Ta'ala yang semuanya hak, semuanya benar, dan Allah SWT yang menjaga sendiri. Dari sisi manusiawi Nabi bisa lalai, tapi maksum Nabi itu. Kalau ada sesuatu yang lalai atau ada yang tergelincir, langsung diingatkan oleh Allah Ta'ala. Intinya dalam soal penyampaian risalah itu aman. Allah sendiri yang mengawal penyampaian risalah, sehingga betul-betul risalah itu tersampaikan kepada manusia. Innama ilahukum ilahun wahidun, sesungguhnya sembahan kalian sembahan yang satu. Sembahan kalian tidak dua, tidak tiga, tidak empat, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau ada yang disembah selain Allah, itu sesembahan yang batil, sesembahan yang batil, sembahan yang rusak, yang tidak memenuhi standar untuk disembah. Kemudian yang jadi dalilnya itu, Bapak sekalian, ini yang bawahnya ayat yang selanjutnya itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia suka berharap dengan Allah, falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Bapak sekalian, faman kana yarju, barang siapa yang dia berharap. Bapak sekalian, orang yang hidup itu ada yang mereka itu berharap Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang mereka itu hanya berharapnya itu dunia semata-mata. Allah katakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada mengharapkan dunia, sehingga hidupnya itu hanya untuk dunia ansih. Pokoknya totalitas itu hanya untuk mendapatkan dunia. Sekolah dhuwur-dhuwur atau sundul langit ya hanya untuk cari dunia. Kemudian dia peres otaknya, dia peres kerjanya, dia peres tenaganya hanya untuk dapatkan dunia. Sampai kadang-kadang jadi kiai, jadi ustadz, jadi mengajarkan agama juga hanya untuk mendapatkan dunia. Sehingga ada orang orientasinya adalah dunia semata. Ada orang orientasinya adalah Allah SWT yang akhirat, untuk dia mendapatkan kenikmatan di sisi Allah SWT. Maka Allah katakan, innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tidak berharap pertemuannya denganku, hatinya enggak ada sama sekali harapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia hanya berharap tentang dunia. Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil, dan keridhaannya itu hanya kepada dunia, yang membuat tenang hidupnya itu hanya dunia. Orang seperti ini ya jurusannya adalah jahanam, kata Allah. Dan Allah katakan, mangkana yarju liqa Allah, mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada orang yang memang mereka harapannya adalah yakni Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuannya dengan Allah Taala. Sehingga seorang mukmin itu harus muncul harapan. Seorang mukmin terus muncul harapan. Orang yang mereka betul-betul punya iman
dia akan muncul ini harapan dalam hatinya. Maka yarjul liqa Allah, barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, liqa sekalian, itu ada dua. Liqa yang am, liqa yang khas. Liqa yang umum dan liqa yang khusus. Kalau pertemuan yang umum itu semua kita akan bertemu dengan Allah taala. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika katham famulaqi. Wahai manusia, sekarang ini kalian sedang bekerja, berusaha, dan nanti pasti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang mukmin, semuanya itu nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada pertemuan yang diridhoi, ada pertemuan yang dimurkai, sehingga ini adalah warning untuk supaya siap-siap. Kamu silahkan mau jadi apapun dan ngamal bentuk apapun terserah, tapi ingat nanti kamu pasti akan ketemu Allah Ta'ala. Ini adalah ayatnya, ingatkan, yaitu demikian. Adapun liqa yang dimaksudkan dalam ayat yang tadi, maka yarju liqa Allah, itu adalah khos, pertemuan yang khos, pertemuan yang khusus dengan Allah, yaitu ru'yatullah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa Rasulullah SAW adalah Nabi berdoa untuk betul-betul supaya mendapatkan kelezatan bertemu dengan Allah, mendapatkan kelezatan melihat wajah Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku minta kelezatan melihat wajahmu. Satu di antara kelezatan ahlul jannah, yaitu bonus bagi ahlul jannah, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga itu digambarkan oleh Allah dengan gambaran mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Yang namanya kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan sekedar terlintas dalam hati manusia pun tidak. Yang menunjukkan kenikmatan yang betul-betul super spesial, sangat spesial. Seandainya kita mendengar di surga sekalian kenikmatan-kenikmatan yang namanya itu kita kenal, ada bidadari, ada kasur, ada buah-buahan, anggur, segala macam, ada pokoknya yang kita dengar, susu, madu, itu hanya sama di dalam penamaan, hakikatnya tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah terlintas pun enggak. Sehingga sesuatu yang memang di luar apa yang dia bayangkan. Sehingga kenikmatan surga kenikmatan yang betul-betul sangat luar biasa. Tapi ada kenikmatan tambahan lagi, yang kenikmatan ini bahkan bisa membuat ahlul jannah itu lupa dengan kenikmatan surga. Bonus yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Yang Allah katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang di dunia itu berbuat baik, menjadi muslim yang bertauhid, melaksanakan sunnah, maka bagi mereka adalah al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang dia betul-betul ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Falyamal amalan sholihan,
Sekalian, amal dikatakan soleh itu syaratnya tadi kalau ikhlas, kemudian ittiba derek tuntunanipun Kanjeng Nabi. Amal dikatakan ikhlas itu, amal dikatakan soleh itu kalau ada dua kriteria niki, yaitu amalnya betul-betul ikhlas karena Allah, dan kemudian dia ittiba, amalnya ngikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fal ya'mal amalan, amalan ini kalau dalam bahasa namanya nakiroh, tanwin, nakiroh, umum, itu memberikan faedah keumuman. Ini umum amalan apapun. Amalan baik apapun yang kita lakukan, yaitu amalan soleh, sehingga amalan apapun yang kita lakukan itu diantaranya kata betul-betul kita ikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Kalau urusan dunia yang menjadi kebiasaan kita itu, bagaimana menjadikan amalan kita, amalan dunia itu bisa bernilai di sisi Allah, ya pasang niat ingkang laras. Kita ini orang kafir, musyrik, munafik, alul bid'ah, alul sunnah, alul maksiat, alul taat, mangan. Dahar niku dados kebutuhan semuanya. Tapi kalau seorang muslim yang pengen makannya berpahala, itu dengan meletakkan niat, pasang niat pada makanan itu, dia makan dengan bismillah untuk mengingat nikmat Allah, untuk membuat badan fresh, semangat agar beribadah kepada Allah dengan nyaman, sehingga makannya menjadi makan yang memiliki nilai ibadah. Demikian pula semua muamalah harian yang itu merupakan kebiasaan sehari-hari. Fal ya'mal amalan sholihan, adalah dia beramal yang saleh, ini beramal yang betul-betul sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahadan, dan jangan musyrik, itu hendaknya dia betul-betul ikhlas, jangan musyrik. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, yang menjadi dalil sekalian, wala yusrik ini adalah umum, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Maka ini jadikan dalil oleh beliau, ya ini dalil tentang riya. Karena ayat itu larangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya umum. Larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya umum. Jadi dalam amalan yang kita lakukan itu, seorang mukmin tidak boleh dia musyrik. Baik itu musyriknya syirkun akbar utawi syirkun asghar. Sehingga betul-betul bagaimana belajar memurnikan amalnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntutan di dalam ini beramal. Dan ayat ini jadikan dalil oleh beliau, dalil untuk menjelaskan tentang haramnya riya, karena riya termasuk bagian daripada syirik yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dalam kamu beribadah kepada Allah jangan sekali-kali musyrik, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian negeriin penguasaan kita, mungkin manfaat, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ingkang badhe datang biidznillah. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.